Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farel Rifani Putra. NIM aku 124 110 210 30 114. Jadi hari ini aku akan membahas apa sih bentuk-bentuk dari plagiarisme itu. Tapi sebelum itu aku pengen bahas dulu plagiarisme ya secara dikit kali ya. Plagiarisme aku mengutip ini dari buku Eti Indriawati, yaitu Strategi Hindari Plagiarisme. Nah, plagiarisme menurut Indriawati adalah ketika kalian mengambil gagasan, tetapi sebenarnya kalian itu mengambil gagasan milik orang lain, tapi itu menganggapnya sebagai karya orisinal kalian sendiri gitu, atau gagasan kalian sendiri, tanpa memakai rujukan dan sumber yang benar dan memadai gitu. Nah, udah pokoknya kita langsung lanjut aja lah ya, bahas ke bentuk-bentuk plagiarisme. Nah, guys, ini gitu nih kucingku, namanya Tintam. Dadah. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk plagiarisme. Bentuk-bentuk plagiarisme yang pertama adalah cloning, yang kedua adalah CTRL-C, yang ketiga adalah find replace, yang keempat remix, dan yang kelima adalah daur ulang atau recycle. Yang pertama adalah cloning. Menurut Indriawati, pada halaman 29-30, cloning adalah bentuk pertama plagiarisme menurut Turnitin. Bentuk kecurangan ketika penulis tidak menyebutkan sumber rujukannya, gagasan, dan mengakui bahwa gagasan itu sebagai miliknya dengan mengutip kata demi kata sesuai dengan yang aslinya. Untuk menghindari terjadinya kesalahan ini, seorang penulis perlu menyebutkan sumber pustaka yang jelas dan memberikan pemaknaan kembali. Lalu, kemudian ada contoh dari cloning. Di gambar bawah, kalian bisa melihat ada tulisan yang dirujuk dan pada selanjutnya ada tulisan yang merujuk. Nah, mungkin setelah dilihat-lihat, keduanya itu jelas berbeda dari seberapa banyak kata-kata tersebut. Namun, contoh di atas tuh terlihat bahwa tulisan yang merujuk itu sebenarnya adalah gagasan milik tulisan McCaffrey pada penelitian 2010. Tapi pada tulisan yang merujuk tidak menyertakan sumber dari McCaffrey penerbitan tahun 2010. Lalu ada CTRL, bentuk kedua plagiarisme. CTRL ini adalah perintah singkat untuk menyalin naskah teks yang sudah dipilih. Caranya adalah menekan tombol kontrol di keyboard, kemudian bersamaan dengan tombol huruf C. Turnitin menggunakan istilah ini untuk menyatakan bentuk plagiarisme yang memuat sebagian besar teks asli dan dari sebuah sumber tanpa adanya perubahan atau pemaknaan kembali. Kemudian ada contoh dari CTRL-C. Nah, kalian bisa lihat pada tulisan yang dirujuk juga pada tulisan CTRL-nya. Nah, dalam contoh di atas itu tampak bahwa sebagian besar tulisan keduanya ini tuh membuat gagasan utama dari tulisan yang pertama, tapi itu tidak mengalami banyak modifikasi. Terlebih tulisan di atas juga tidak memuat sumber pustaka, apalagi pada tulisan CTRL-nya itu. Makanya penulis itu harus mengubah tulisannya dan menyertakan sumber pustaka atau rujukannya. Lalu selanjutnya adalah find replace, bentuk ketiga plagiarisme. Turnitin membuat analogi fitur ini sebagai salah satu bentuk plagiarisme. Find replace adalah tulisan yang hanya mengubah kata-kata kunci atau frasa yang ada di dalam tulisan rujukan, sehingga esensi inti dari tulisan tetaplah sama. Atau secara sederhananya menggunakan sinonim untuk mengubah kata-kata kunci atau frasa tanpa mengubah gagasan utamanya. Find replace ini dapat kalian temukan pada aplikasi Mistboard pada laptop kalian masing-masing. Lalu selanjutnya ada contoh dari find replace. Kalian dapat melihat pada tabel di bawah tulisan yang dirujuk dan dengan tulisan yang mengutip dengan kesalahan find replace. Dari contoh di atas terlihat nih perbedaannya, yaitu penggunaan padanan kata. Di situ komponen menjadi bagian, kemudian dikaji menjadi teliti, dan keberhasilan menjadi kesuksesan. Namun gagasan utama dari tulisan asli tidak berubah,
Hal ini menunjukkan bahwa penulis belum berhasil untuk memberikan argumentasi atau pemaknaan kembali dari naskah yang dirujuknya. Selanjutnya adalah tulisan remix, bentuk keempat, plagiarisme. Turnitin menyebut tulisan remix sebagai tulisan yang melakukan pemaknaan kembali. Penulis menulis dari beberapa sumber yang benar-benar berbeda, tetapi ditulis seolah-olah menjadi satu pendapat yang koheren dari satu sumber. Bisa dibilang dia mengambil dari dua sumber, namun rujukan ditulis itu hanya satu saja. Walaupun Turnitin mengklarifikasi jenis tulisan ini sebagai bentuk plagiarisme, nyatanya ketika ini dibiarkan pada akademisi atau pada para guru dan narasumber tidak melihat sama sekali tulisan ini sebagai masalah plagiarisme. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari tulisan remix. Nah, kalian semua bisa melihat pada naskah yang dirujuk pertama dengan naskah yang dirujuk kedua itu sudah berbeda sumber ataupun berbeda tema. Lalu kemudian kalian bisa melihat pada tulisan yang memuat kesalahan remix. Nah, contoh di atas ini menunjukkan bagaimana seorang penulis itu dapat memadukan dua tulisan yang membahas dua isu berbeda, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah dibuat oleh penulis yang sama. Hal ini adalah contoh dari tulisan remix. Lalu kemudian yang terakhir adalah daur ulang atau recycle, bentuk keempat, plagiarisme. Daur ulang atau dalam konteks tulisan bisa kita sebut sebagai self plagiarisme. Daur ulang adalah menggunakan kembali gagasan yang pernah ia gunakan sebelumnya dan diubah sedikit tanpa menyebutkan bahwa sebenarnya gagasan ini sudah pernah ia sampaikan sebelumnya. Mengutip pun tanpa menggunakan rujukan yang dirujuk pada karya sebelumnya. Walaupun itu karya si penulis sendiri, tetapi sumber rujukan harus tetaplah dicantumkan.